Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman, dari kelas A Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi lingkaran titik 9 dalam segitiga. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Muhammad Akil Madani kepada Muhammad Akil Madani, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akil Madani dengan NIM 2205046005. Baik, selanjutnya kepada Rindi Rianti, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rindi Rianti dengan NIM 2205046009. Selanjutnya kepada Cindy Juliana, dipersilakan. Baik, saya Cindy Juliana dengan NIM 2205046016. Baik, selanjutnya saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Hasmidar dengan NIM 2205046022. Selanjutnya kepada Putri Azana Ramadhani, dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Putri Azana Ramadhani dengan NIM 2205046025. Ya, selanjutnya kepada Bintang Sagita Kusumaning Tias, dipersilakan. Perkenalkan, saya Bintang Sagita Kusumaning Tias dengan NIM 2205046034. Ya, itulah tadi perkenalan anggota kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan dari pembahasan kami pada kali ini. Terbagi menjadi 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah lingkaran titik 9, kemudian yang kedua ada definisi lingkaran, kemudian ada definisi segitiga, definisi dari lingkaran titik 9 dalam segitiga, kemudian garis-garis istimewa pada segitiga, dan yang terakhir bentuk-bentuk lingkaran titik 9 dalam segitiga. Yang pertama, kita masuk ke sejarah lingkaran titik 9 yang akan dijelaskan oleh Cindy Juliana. Kepada Cindy Juliana, dipersilakan. Baik, untuk sejarah, yang pertama pada tahun 1765, Leonhard Euler membuktikan bahwa ada 6 titik terletak pada suatu lingkaran, yaitu titik-titik dari tengah sisi-sisi segitiga dan 3 titik dari kaki-kaki garis tinggi segitiga. Kemudian barulah pada tahun 1820 Charles Julian Bacon dan James Victor menunjukkan bahwa ada 3 titik lainnya, yaitu titik-titik tengah antara ortosenter dan titik-titik sudut segitiga yang terletak pada suatu lingkaran. Kemudian pada tahun 1822, Feuerbach telah juga menemukan bahwa lingkaran ini melalui titik-titik khusus dalam segitiga. Ketika ia sedang mempelajari hubungan-hubungan geometri dalam segitiga, ia menemukan bahwa lingkaran ini melalui titik-titik khusus dalam segitiga, yaitu titik tengah sisi segitiga, kaki tegak lurus, dan titik tengah dari garis yang menghubungkan titik puncak segitiga dengan pusat lingkaran terdalamnya. Selanjutnya, lingkaran titik 9 dalam segitiga disebut lingkaran Feuerbach karena Feuerbach berhasil memadukan konsep geometri tinggi dalam penemuan lingkaran ini dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan geometri segitiga pada masanya.
Lingkaran titik 9 memberikan pandangan baru terkait dengan karakteristik segitiga, terutama dalam konteks lingkaran dan hubungan dengan titik-titik khusus dalam segitiga. Seiring berkembangnya waktu, lingkaran titik 9 menjadi salah satu elemen penting dalam studi geometri segitiga dan memberikan kontribusi dalam memahami sifat-sifat geometri segitiga secara mendalam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, itulah tadi pemaparan materi dari Cindy Juliana mengenai sejarah lingkaran titik 9 dalam segitiga. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi definisi lingkaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, definisi lingkaran. Lingkaran ini sering sekali kita dengar bahkan dari SD maupun mulai dari kita kecil. Ada yang mendefinisikan bahwa lingkaran ini contohnya seperti jam, piring, atau sebagainya. Tapi apa sih arti definisi lingkaran ini yang sesungguhnya? Ada yang mendefinisikan bahwa lingkaran ini adalah bidang datar yang dibatasi oleh satu garis lengkung, yang dimana semua garis lurusnya ditarik dari titik tertentu ke dalam lingkaran ke garis pembatas yang memiliki panjang yang sama. Nah, di titik tertentu ini dinamakan pusat lingkaran yang ada di dalam lingkaran yang memiliki jarak yang konstan dari semua titik di garis pembatas lingkaran. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa lingkaran ini adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama dengan sebuah titik tertentu pada bidang datar tersebut. Nah, titik tertentu ini dikatakan titik pusat. Kemudian jarak yang sama ini dikatakan jari-jari dari suatu lingkaran itu. Nah, pusat lingkaran ini merupakan titik di dalam lingkaran yang memiliki jarak yang konstan ke semua titik di garis pembatas lingkaran. Kemudian, jarak antara pusat lingkaran dan garis pembatas itu kita katakan sebagai jari-jari atau sering kita simbolkan dengan R. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi definisi dari segitiga yang akan dijelaskan oleh Putri Azana Ramadhani. Kepada Putri, persilahkan. Ya, baik. Mengenai segitiga, adapun pengertian dari segitiga yaitu segitiga yaitu poligon yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Adapun pengertian lain mengenai segitiga yaitu segitiga adalah bangun datar yang terjadi dari 3 ruas garis yang setiap ruas garis bertemu ujungnya. Pada segitiga, setiap ruas garis yang membentuk segitiga dinamakan sisi segitiga, sedangkan pertemuan ujung-ujung ruas garis disebut titik sudut. Nah, biasanya segitiga itu ada beberapa jenis yang biasa dikategorikan menjadi 2, yaitu berdasarkan besar sudutnya dan berdasarkan panjang sisinya. Lanjut. Ya, berdasarkan besar sudut, segitiga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada segitiga lancip, di mana ketiga sudut segitiga ini memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Lalu yang kedua ada segitiga siku-siku, di mana salah satu sudut segitiga ini memiliki besar sudut 90 derajat. Dan yang ketiga ada segitiga tumpul, di mana salah satu sudut segitiga memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Lanjut. Yang selanjutnya ada segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama ada segitiga sama sisi, di mana ketiga sisi segitiga memiliki panjang sisi yang sama. Lalu yang kedua ada segitiga sama kaki, di mana kedua sisi dari panjang segitiga memiliki sisi yang sama panjang. Dan yang terakhir ada segitiga sembarang, di mana ketiga dari sisi segitiga memiliki panjang sisi yang berbeda. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari Putri Azana Ramadhani mengenai definisi dari segitiga. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu definisi
dari lingkaran titik 9 dalam segitiga yang akan dijelaskan oleh Muhammad Akil Madani. Kepada Muhammad Akil Madani dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang lingkaran titik 9 dalam segitiga. Lingkaran titik 9 dalam segitiga atau 9-point circle merupakan sebuah lingkaran yang berada di dalam segitiga, di mana lingkaran tersebut melalui 9 titik istimewa dalam sebuah segitiga atau suatu segitiga. Nah, 3 titik pertama merupakan titik tengah dari masing-masing sisi segitiga. Kemudian 3 titik berikutnya yaitu perpotongan garis tinggi dengan sisi segitiga, dan 3 titik lainnya yaitu titik tengah dari segmen garis yang menggabungkan perpotongan garis tinggi dengan titik sudut dari segitiga tersebut. Selanjutnya, titik istimewa yang pertama adalah sentroid. Sentroid adalah titik potong ketiga garis berat yang berpotongan pada suatu titik. Kemudian yang kedua, orthocenter adalah titik potong ketiga garis tinggi yang berpotongan pada satu titik. Selanjutnya adalah incenter atau titik pusat lingkaran dalam, adalah titik potong ketiga garis bagi ketiga sudut yang berpotongan pada satu titik. Kemudian circumcenter atau titik pusat lingkaran luar adalah titik potong tiga garis yang melalui median dan tegak lurus dengan masing-masing sisi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Muhammad Akil Madani mengenai definisi lingkaran titik 9 dalam segitiga. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi mengenai garis istimewa dalam segitiga yang akan dijelaskan oleh Rindi Rianti. Kepada Rindi Rianti dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait garis istimewa dalam segitiga. Jadi garis istimewa dalam segitiga ini tuh merupakan garis yang menghubungkan atau melalui titik-titik tertentu pada segitiga. Garis istimewa dalam segitiga ini bisa kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama garis sumbu, yang kedua garis tinggi, yang ketiga garis berat, dan yang keempat garis bagi. Kita masuk ke yang pertama garis sumbu. Next. Nah, jadi garis sumbu itu adalah suatu garis yang berpotongan tegak lurus dengan satu sisi suatu segitiga dan melalui titik tengah sisi tersebut. Jadi berdasarkan definisi ini bisa kita ketahui ya bahwa untuk membuat garis sumbu itu kita mencari titik tengah suatu sisi segitiga dan membuat garis tegak lurus sisi tersebut yang melalui titik tengah sisi tadi. Contohnya bisa kita lihat pada segitiga ABC di sini. Kita lihat pada sisi AB, kita cari garis, kita cari titik tengahnya, yaitu titik D. Kemudian kita buat garis tegak lurus AB, yaitu garis DG, sehingga kita dapatkan garis sumbu di sini adalah garis DG. Nah, dalam garis sumbu ini juga terdapat istilah-istilah. Yang pertama, garis sumbu itu biasa kita sering dengar dengan istilah perpendicular bisector, itu istilah dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian titik tengah, itu midpoint, yang dimaksud titik tengah di sini adalah titik tengah antara sisi, yaitu pada gambar ditunjukkan pada titik F, D, dan juga titik G. G. Kemudian, titik perpotongan ketiga garis sumbu, itu biasa kita sebut dengan circumcenter, yaitu titik J pada gambar. Berikutnya, yaitu garis tinggi. Garis tinggi adalah suatu garis yang ditarik dari suatu sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Pada garis tinggi ini, kita pilih salah satu sudut pada segitiga, kemudian kita buat garis tegak lurus dari sisi di hadapan sudut tadi yang melalui titik sudut. Nah, misalnya pada gambar segitiga ABC ini, kita pilih sudut A, kita pilih titik A, titik sudut A, kemudian kita buat garis tegak lurus BC yang melalui titik A, yaitu garis AD, sehingga garis AD inilah yang kita sebut dengan garis tinggi.
Di garis tinggi ini juga ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Yang pertama garis tinggi, yaitu altitude. Kemudian yang kedua adalah titik perpotongan garis tinggi, yaitu orthocenter yang ditunjukkan pada titik O. Kemudian garis berat, yaitu suatu garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga dan menghubungkannya dengan titik tengah dari sisi di depannya. Kalau tadi garis tinggi kita menghubungkan titik sudut dan garis tegak lurus di depan titik tersebut, di garis berat ini kita menghubungkan antara titik sudut dengan titik tengah dari sisi di depan sudut. Misalnya pada segitiga ABC ini, kita lihat di sisi AB, kita cari titik tengah sisi AB, yaitu titik M. Kemudian kita tarik garis M ke titik C, yaitu kita dapatkan garis MC. Nah, garis inilah yang kita sebut dengan garis berat. Kemudian, di garis berat ini juga terdapat istilah-istilah bahasa Inggris, yaitu yang pertama garis berat, itu kita kenal dengan istilah median. Yang kedua adalah pusat massa, atau perpotongan dari ketiga garis berat, itu disebut dengan centroid. Berikutnya adalah garis bagi. Nah, garis bagi ini tuh merupakan suatu garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Jadi, untuk garis bagi ini kita pilih titik sudut yang akan dilalui oleh garis bagi, kemudian kita bagi dua sudutnya sama besar. Contohnya seperti pada gambar segitiga ABC berikut. Nah, pada titik sudut A, pada sudut A, kita lihat bahwa sudut tersebut kita bagi menjadi dua bagian sudut sama besar yang dilalui oleh sebuah garis yang membagi sudut tersebut menjadi dua sudut sama besar, sehingga garis tersebut disebut dengan garis bagi. Contohnya yaitu garis AP, garis BQ, dan garis CR. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari Rindi Rianti mengenai garis-garis istimewa dalam segitiga. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi mengenai bentuk lingkaran titik 9 dalam segitiga yang akan disampaikan oleh Bintang Sagita Kusumaning Tias. Kepada Bintang dipersilakan. Baik, kita melanjutkan ke bentuk lingkaran titik 9 dalam segitiga. Nah, bentuk lingkaran titik 9 dalam segitiga ini bisa kita temukan pada lingkaran segitiga sama sisi. Nah, dapat dikatakan pula bahwa lingkaran titik 9 pada segitiga sama sisi ini sama dengan lingkaran dalam segitiga yang biasa dipelajari di sekolah-sekolah. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat pada slide. Sebagaimana definisinya, bentuk lingkaran titik 9 dalam segitiga ini melalui 9 titik. Namun untuk pada gambar ini hanya terlihat ada 6 titik karena ada beberapa titik yang saling berhimpit, di mana titik H berhimpit dengan titik E dan titik D berhimpit dengan titik G, kemudian titik F berhimpit dengan titik I. Next. Nah, untuk lebih mudah memahaminya mengenai titik-titik 9 tadi, di sini saya menjabarkan menjadi per 3 titik. Yang pertama, titik-titik kaki garis tinggi segitiga. Di situ kita bisa melihat ya ada 3 garis tinggi, di mana ada garis tinggi yang melalui titik A, ada yang melalui titik B, dan melalui titik C. Nah, di situ titik D adalah titik kaki garis tinggi segitiga yang melalui garis tinggi yang melalui titik A. Kemudian ada titik E yang merupakan kaki garis tinggi segitiga yang melalui titik B. Kemudian ada titik F yang merupakan kaki garis tinggi segitiga yang melalui titik C. Kemudian titik-titik tengah sisi-sisi segitiga. Nah, di situ kita bisa lihat ada 3 titik, yaitu titik G, H, dan I. Di mana titik G ini adalah titik tengah sisi A, kemudian titik H adalah
titik tengah dari sisi B, kemudian titik I adalah titik tengah dari sisi C. Lalu ada titik-titik tengah antara ortosenter dengan titik-titik sudut segitiga. Dari gambar kita bisa lihat ya, titik ortosenternya itu adalah titik O, kemudian ada titik J, di mana titik J merupakan titik tengah dari titik A dan O. Kemudian ada titik K yang merupakan titik tengah dari titik O dan B. Kemudian ada titik L yang merupakan titik tengah dari titik O dan C. Nah, bila kita gabungkan semua titik ini ya, nanti akan terlihat seperti di slide sebelumnya, di mana kita bisa lihat bahwa lingkaran yang ada di dalam segitiga ini melalui ke-9 titik tersebut. Baik, begitu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Bintang Sagita Kusumaning Tias yang telah menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk lingkaran titik 9 dalam segitiga. Selanjutnya, setelah pemaparan dari beberapa pokok pembahasan kita pada kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa lingkaran titik 9 dalam segitiga ini merupakan lingkaran yang berada dalam segitiga dan juga melalui 9 titik istimewa, yaitu 3 titik pada kaki garis tinggi segitiga, 3 titik tengah sisi-sisi segitiga, dan 3 titik tengah antara titik perpotongan semua garis tinggi sampai titik sudut segitiga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Bagi teman-teman yang masih kebingungan mengenai materi yang telah kami sampaikan pada kali ini, teman-teman dapat langsung menanyakan di kolom komentar yang akan kami share di link ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.